Masih bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, Pak Ustadz, aku mau nanya nih, Pak Ustadz. Nanya apa tuh? Bagaimana sih keadaan masyarakat pada saat akhir zaman kayak huru-hara kah, atau ada kejadian alam terus manusia-manusianya jadi gimana gitu, Pak Ustadz? Gimana tuh, Pak Ustadz? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tadi kita berbicara hari kiamat. Betul. Kemudian bagaimana kondisi manusia apabila kiamat itu terjadi ya. Betul, Pak Ustadz. Caranya seperti apa? Tentu kita bisa memotret atau melihat ayat Al-Quran di surah Al-Hajj ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Di hari itu, di saat kita melihat kejadian hari kiamat, tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at, seorang ibu yang menyusui akan lalai terhadap anaknya. Bahkan boleh jadi bukan hanya lalai, bisa ditinggalkan. Bisa lari ya. Tazhalu kullu murdi'atin amar wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang sedang hamil, sedang mengandung, dia akan keluar kandungannya. Dia akan keluar janinnya. Boleh jadi seketika hari itu atau lari-lari kemudian beberapa menit setelah itu. Pokoknya wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Perempuan yang sedang hamil akan mengeluarkan kandungan hamilnya. Saking dahsyatnya terjadi hari kiamat. Wa taron nasa sukara. Manusia akan kelihatan seperti yang mabuk. Kenapa Seperti tuh? apa mabuk? Seperti apa? Mabuk. Mungkin oleng ya. Oleng-oleng gitu ya, Pak Ustadz. Nah, seperti mabuk. Wa mahum bisukara. Padahal dia tidak mabuk. Apa yang menyebabkan? Walakinna azaballahi syadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat berat sekali, sangat dahsyat sekali, sampai sedemikian rupa terjadi dahsyatnya. Kalau kita melihat di surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, kita bisa membayangkannya. Ya. Betul, Pak Ustadz. Kalau kita melihat gempa bumi seperti yang terjadi di Cianjur waktu itu, Betul, Pak seperti Ustadz. yang terjadi di mana lagi? Sumedang, Pak Ustadz. Wah, Masya Allah. Di mana lagi? Banyak sekali. Banyak banget, Pak Ustadz. Itu seperti apa kejadiannya? Kita dapat merasakan getaran bumi yang sangat dahsyat. Padahal bumi besar sekali kan? Menurut kita besar. Tapi dengan izin Allah apabila sudah digoncangkan, begitu dahsyatnya, rumah-rumah yang tinggi meningkat, hancur. Kemudian gedung-gedung yang tinggi menjulang, hancur. Kemudian tebing-tebing yang sudah lama kuat pun Hancur. Aduh, mengerikan ya. Allahu Akbar. Kejadian hari kiamat lebih dari itu. Lebih dari itu. Ini bumi seluruhnya digetarkan oleh Allah, diguncangkan oleh Allah. Bagaimana tidak kita? Pasti orang semuanya akan merasa kaget dan dahsyatnya hari kiamat yang sungguh tidak akan bisa ada satupun orang yang menahan. Tidak akan ada satupun orang yang menghentikan kejadian itu. Kemudian bagaimana kondisinya? Seperti apa? Kita lihat di dalam surah At-Takwir. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat. Bagaimana langit kalau Allah jatuhkan, bagaimana kalau bintang-bintang di saat bintang-bintang Allah jatuhkan. Allahu Akbar. Itu semuanya akan terjadi. Akan terjadi. Semua bumi ini hancur. Namanya juga alam. Alam itu mengalami perubahan. Hanya satu yang tidak akan berubah. Siapa? Pencipta alam. Pencipta alam. Al-alamu mutaghayyirun. Setiap alam itu berubah. Dan yang paling ngeri di hari kiamat bukan berubah tapi hancur. Allahu Akbar. Oleh karena itu hadirin, oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, kita harus takut
dengan fenomena hari kiamat yang terjadi. Karena itu pasti akan terjadi dan kita harus persiapkan diri untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin, Allahumma amin ya. Insya Allah. Dan Pak Ustadz luar biasa sekali ya, mengerikan, nauzubillah. Auzubillah Semoga saja kita dihindari dari semua mara bahaya itu ya Pak Ustadz ya. Insya Allah, Nah amin, mungkin amin. ngomongin soal hari kiamat nih Pak Ustadz, apalagi kan zaman sekarang ya, yang memang zaman trennya tuh fitnah, hoax di mana-mana, Betul. persimpangan. Apakah ini juga bisa disebut tanda-tanda kiamat? Apa gimana nih Pak Ustadz? Apalagi sudah ada kata akhir zaman katanya. Gimana nih Pak Ustadz? Betul. Betul sekali ya. Karena salah satu tandanya itu adalah apabila fitnah sudah merajalela. Nah, fitnah sudah merajalela, kemudian tadi ya di awal-awal kita sudah menyinggungnya, di saat fitnah sudah merajalela, orang sudah jauh daripada ajaran yang sebenarnya, yaitu Betul. agama Islam. Manusia sudah tidak mau memeluk agama Islam, orang Islam sudah tidak mau taat terhadap aturannya. Hati-hati. Ini kesempatan untuk Dajjal akan turun, dan fitnah Dajjal sangat mengerikan. Tentu jawabannya apabila kemaksiatan dan fitnah-fitnah yang dahsyat sudah merajalela, ini salah satu tanda, dan mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah-fitnah itu. Amin. Ya. Amin, Allahumma Insya Allah. amin ya. Nauzubillah banget ya mendengarnya. Nah Kak Niki katanya mau ngobrol lagi nih, apa nih tadi terpotong? Aku bingung nih Pak Ustadz. Terus kalau misalnya ini apa sih yang terjadi sama agama Islam gitu Pak Ustadz di pas hari kiamat itu Pak Ustadz? Agama Islam Ya, di apa yang hari akan kiamat. terjadi dengan agama Islam pada saat hari kiamat itu Pak Ustadz? Yang terjadi ya. Iya. Apakah akan terpecah belah apa bagaimana nih Iya. Pak Ustadz? Jadi begini, manusia pertama sebelum hari kiamat itu, kenapa hari kiamat itu terjadi? Pertama, orang tua sudah tidak ada yang mau lagi sujud. Orang yang sedang mengandung, yang menyusui tidak mau lagi menyusui. Intinya nilai-nilai ibadah di muka bumi ini sudah kacau. Kacau. Ya. Jadi di situ akan terjadi hari kiamat. Tentu bagaimana kondisi agama? Ya jelas-jelas rusak. Jelas-jelas rusak. Meskipun nanti setelah Nabi Isa alaihi salam turun dan Imam Mahdi menghancurkan, memerangi Dajjal, maka orang akan kembali beriman. Orang akan kembali baik. Kondisi ekonomi akan kembali pulih dan bagus. Tapi lama-kelamaan mereka akan sesat kembali. Karena Nabi Isa pun tidak selamanya akan meninggal pula. Imam Mahdi pun meninggal pula. Yang selanjutnya, generasi yang berikutnya akan lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itu manusia pada berkeinginan untuk berbuat kebaikan. Contoh, dia ingin sedekah, dia ingin baca Quran, Betul. dia ingin ibadah kepada Allah. Namun sayang beribu sayang, di saat mereka akan membaca Al-Quran, dibukalah Al-Quran, tak ada bacaannya. Yang ada cuman lembarannya saja. Aduh, Lembaran kosong. bahaya ya Pak kosong. Ustadz ya. Ya, dia mau sedekah tak akan ada yang menerima. Meskipun diterima sudah tertutup pintu amal. Nah disitulah dahsyatnya dan sangat sakitnya orang yang mengalami alam atau masa itu. Tentu kondisi agama pada saat itu sangat mengerikan dan boleh jadi hilang, boleh jadi rusak karena kondisi alam akan Allah hentikan dengan keadaan manusia yang sudah tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah. Masya Wallahu Allah, a'lam. Masya Allah. Allah, Masya tabarakallah, Allah. luar biasa sekali, merinding mendengarnya ya. Ya. Nah, jangan kemana-mana dulu nih, karena ada pesan-pesan berikut ini nih. Oke, buat para pemirsa yang ingin banget bertanya-tanya, Betul. bisa langsung aja kontak di 0813 9447 7912. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.